Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap semangat ya. Sudah siap untuk belajar darinya? Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Oke, enjoy for watching. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang periode kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Oke. Nah, sebelumnya telah kita pelajari bersama bahwasannya dinasti Abbasiyah itu berkuasa kurang lebih 500 tahun atau 5 abad. Nah, dalam 500 abad itu dibagi menjadi 5 periode. Apa saja periodenya? Bisa dilihat sendiri ya. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak nggih. Nah, pada periode pertama atau periode pengaruh Persia I. Periode ini terjadi pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Nah, adapun pengaruh Persia I ini bisa masuk karena apa? Karena pusat pemerintahannya itu yang dekat dengan Persia. Pada saat itu pusat pemerintahannya adalah kota Baghdad. Nah, jadi karena kalau berdekatan itu kan otomatis kebudayaannya di negara sebelah itu bisa masuk sehingga terjadinya asimilasi ya. Asimilasi tahu kan? Ya, asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Sehingga kebudayaannya itu sudah terpengaruh dengan kebudayaan yang ada di Persia seperti itu. Lah, bagaimana dengan kekuasaannya? Nah, pada saat itu khalifahnya berkuasa secara absolut, yaitu pemerintahannya mempunyai kekuasaan yang mutlak dan tidak dibatasi konstitusi maupun hukum. Jadi waktu itu khalifahnya kalau memimpin ya udah berarti yang memang berkuasa itu khalifahnya. Biasanya kan ada kayak khalifah itu hanya sebagai simbol saja. Jadi etok-etok itu jadi raja, aslinya rajanya itu nggak bisa ngapa-ngapain, yang mengendalikan adalah orang-orang di belakangnya. Kemudian pada periode ini anak-anak perlu digarisbawahi mengalami masa keemasan ya. Jadi sampai terkenalnya seluruh dunia. Bahkan waktu itu kota Baghdad menjadi kota peradaban seluruh dunia. Nah, terjadinya mulai kapan? Mulai dari khalifah yang kedua sampai yang ke-8. Khalifah pertama kenapa kok enggak? Karena pada saat khalifah yang pertama itu masih banyak terjadi adanya pemberontakan dan hanya berselang beberapa tahun sehingga belum ada waktu khalifahnya untuk mengurusi administrasi kenegaraan dengan baik. Nah, pada masa keemasan ini banyak lahir para ilmuwan, baik ilmuwan di bidang ilmu pengetahuan ataupun di bidang agama. Nah, di antaranya ilmuwan di bidang agama yang muncul pada periode ini adalah 4 imam madhab. Ada Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya masa keemasan, yang pertama karena adanya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah tadi. Jadi unsur-unsur dari Persia tadi mendatangkan kemajuan di banyak bidang. Nah, yang kedua karena kebijaksanaan pemerintah yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban daripada perluasan wilayah. Periode yang kedua adalah periode pengaruh Turki I. Berarti pada periode ini mulai dipengaruhi oleh Turki. Terjadi pada tahun 232 sampai 332 Hijriah. Nah, pada periode ini orang-orang Turki mulai memegang jabatan penting di pemerintah karena ini didukung dengan adanya persaingan antara orang Arab dan Persia. Jadi orang-orang Turki saat itu memanfaatkan momen tersebut untuk memegang jabatan penting di pemerintahan. Sehingga pada saat itu khalifahnya sudah tidak mempunyai kuasa yang penuh lagi. Jadi khalifahnya itu hanya dijadikan sebagai simbol saja. Padahal yang menjalankan pemerintahan, yang memegang kekuasaan itu adalah orang-orang Turki. Orang lambat laun ini ya, di akhir masa periode kedua ini orang-orang Turki mulai melemah karena sebab mereka sendiri, karena terjadinya persaingan antara orang-orang Turki itu sendiri. Oke anak-anak, selanjutnya faktor penyebab kemundurannya
wilayah tapi komunikasinya yang lambat, dan ketergantungan pada tentara Turki dan kesulitan keuangan karena pada saat itu pemerintah itu membayar tentara Turki. Jadi pada saat itu pemerintah itu menyewa tentara Turki sehingga harus dibayar. Nah, biayanya ini yang mahal sehingga keuangannya itu kebanyakan dianggarkan untuk membayar tentara Turki. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengaruh Persia II. Nah, jadi ini orang-orang Persia mulai lagi untuk mendominasi kekuasaan. Terjadi tahun 334 sampai 447 Hijriah. Kemudian pada saat ini kekuasaannya mulai dilucuti dan bermunculan dinasti-dinasti baru, yang mana di antara dinasti-dinasti tersebut yang mendominasi adalah dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Lah, awalnya kenapa kok bisa mendominasi Bani ini kok bisa mendominasi? Kenapa? Karena awalnya Bani Buwayhi inilah yang menyelamatkan orang-orang Arab itu dari kekuasaan orang-orang Turki. Maka atas jasanya dalam menyingkirkan pengawal-pengawal Turki, maka Khalifah Al-Mustaqfi, Khalifah dinasti Abbasiyah yang saat itu berkuasa, mengangkat Ahmad bin Buwayhi yang mana merupakan salah satu tokoh Bani Buwayhi menjadi Amir Al-Umaro. Lah, akan tetapi hal ini justru disalahgunakan oleh Ahmad bin Buwayhi untuk menurunkan khalifah tersebut. Sehingga akibat peristiwa tersebut maka politik saat itu menjadi kacau balau. Tapi anak-anak perlu kita garis bawahi, walaupun pada saat itu politiknya kacau balau, tapi para ilmuwan tetap menghasilkan karyanya. Ilmu pengetahuan tetap berkembang. Nah, di antaranya ilmuwan-ilmuwan yang menunjukkan karyanya adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni. Oke, selanjutnya periode yang keempat. Wow, oke. Nah, periode pengaruh Turki II. Nah, jadi saat ini orang Turki kembali mendominasi. Nah, terjadi pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Nah, adanya pengaruh Turki ini kenapa? Karena adanya campur tangan orang Turki yang membantu membebaskan pemerintahan dari Bani Buwayhi. Jadi ini kayak gimana ya? Ini bantu ini terlepas, membantu ini terlepas. Jadi kayak gitu. Jadi pengaruh Turki karena adanya campur tangan orang Turki yang membantu membebaskan pemerintah dari Bani Buwayhi. Lah, karena apa? Karena pada saat itu Jenderal Arselan, ya, pendukungnya orang Bani Buwayhi ini memaksa penduduk Baghdad untuk menganut Syiah. Padahal kebanyakan mayoritas orang-orang Baghdad itu menganut aliran Sunni. Jadi orang-orang Baghdad ini menyambut bantuan dari orang-orang Turki untuk membebaskan mereka dari pemerintahan Bani Buwayhi. Ya, karena itu dipaksa untuk menganut Syiah. Lah, dari penyerangan ini akhirnya Jenderal Arselan ini berhasil dikalahkan oleh Tugul Bey, yaitu bekas tentara bayaran dari orang-orang Turki tadi. Lah, atas jasanya ini maka Khalifah Al-Qaim ini menikahkan Tugul Bey dengan putrinya. Lah, dan Khalifah Al-Qaim diangkat menjadi penguasa yang sah dan resmi dengan gelar Sultan wal Malik Asy-Syarq wal Gharb. Nah, ini lanjutannya ya. Nah, selain meminta bantuan orang Turki, jadi Khalifah juga meminta bantuan dari Bani Saljuk. Nah, Bani Saljuk ini yang beraliran Sunni sama dengan aliran sebagian besar rakyat pada masa itu. Nah, sehingga pada periode keempat ini dominasi Bani Buwayhi diganti dengan Bani Saljuk. Makanya anak-anak, pada di awal kemarin kan sudah saya terangkan bahwasannya khalifah dari dinasti Abbasiyah itu terdiri dari 3 Bani, Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk. Karena jadi ceritanya seperti itu. Pada periode ini khalifah berwenang di bidang keagamaan saja, sementara yang lain didominasi oleh orang Turki. Jadi khalifahnya itu tidak
berwenang secara luasa, jadi hanya berwenang di bidang keagamaan. Sedangkan yang lain itu dipegang, didominasi oleh orang-orang Turki. Yang terakhir, periode kemunduran terjadi pada tahun 590 sampai 656. Nah, pada periode ini tuh bebas dari pengaruh, tetapi wilayah kekuasaannya itu menjadi sempit, di mana hanya sekitar Baghdad saja wilayah kekuasaannya. Nah, kemudian pemerintahan tidak efektif dan politiknya lemah. Dan selain itu juga mendapat serangan dari berbagai kelompok yang ingin menguasai dinasti Abbasiyah. Salah satunya ada kaum Khwarizmshah dari Turki yang menyebabkan pemerintahan menjadi melemah. Pirang menit iki? Oh, cukup. Oke, anak-anak, yang terakhir adalah periode kemunduran terjadi pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Oke. Pada periode ini bebas dari pengaruh, jadi nggak ada pengaruh dari Persia, dari Turki, dan yang lainnya. Tetapi pada periode ini wilayah kekuasaan sudah menjadi sempit, hanya sekitar Baghdad saja. Di samping itu, politiknya juga lemah karena pemerintahannya yang tidak efektif. Adapun pada periode kemunduran ini, dinasti Abbasiyah mendapatkan serangan dari berbagai kelompok yang ingin menguasai dinasti Abbasiyah. Salah satunya ada yang dari Turki, kaum Khwarizmshah, dan adanya tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, sehingga pada saat itu dinasti Abbasiyah menjadi runtuh. Oke anak-anak, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah periode dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 5 periode. Ada yang pertama, periode pengaruh Persia 1. Nah, pada periode pengaruh Persia 1 ini kekuasaannya masih absolut dan mencapai masa keemasan. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, masa keemasan dinasti Abbasiyah terjadi pada periode keberapa? Periode pertama, seperti itu. Lah, kemudian yang kedua, periode pengaruh Turki 1. Lah, karena pada saat itu dinasti Abbasiyah kekuasaannya dikontrol oleh Turki. Nah, periode yang ketiga adalah pengaruh Persia 2. Jadi saat itu kekuasaannya terpecah menjadi dinasti-dinasti yang mana didominasi oleh Bani Buwayhi, dan munculnya tokoh-tokoh besar dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi misalnya ada pertanyaan, dinasti Abbasiyah didominasi oleh Bani Buwayhi pada periode keberapa? Maka jawabannya adalah pada periode ketiga, seperti itu ya. Kemudian yang periode keempat, periode pengaruh Turki 2. Nah, pada saat itu kekuasaannya hanya di bidang agama saja, selainnya dikuasai Turki dan didominasi oleh Bani Saljuk. Oke, jadi kalau ada pertanyaan Bani Saljuk itu mendominasi kekuasaan pada periode keberapa? Keempat. Yang terakhir, periode kemunduran, ini kekuasaan menjadi melemah dan dinasti Abbasiyah ditaklukkan. Oke anak-anak, apakah ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung menghubungi saya ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.